Sejumlah emak-emak yang tengah mengantre untuk mendapatkan sembako ini protes dan marah kepada panitia pembagian sembako murah. Emak-emak ini protes karena pihak panitia melayani pembeli yang tidak ikut dalam antrean. Bahkan kericuan nyaris terjadi saat ratusan emak-emak ini antri dan berdesakan di halaman kantor camat Kota Pinang Senin siang. Beruntung hal itu dapat diredam setelah panitia mengurai satu persatu antrean. Kalau dari harga pasar Kak selisihnya? Tadi dari jam berapa ngantri Kak? Sampai? Kak kira-kira. Adapun bahan sembako yang dijual dalam pasar murah ini antara lain minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter, gula pasir Rp25.000 per 2 kg, dan beras dengan harga Rp57.000 per karung 5 kg. Rencananya, operasi pasar murah yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan ini akan berlangsung selama 8 hari di 5 kecamatan yang berbeda. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Anggota Polisi Polres korban penembakan oknum TNI saat penggerebekan arena sabung ayam dimakamkan. Komisi 1 bersama pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang TNI dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Wakil Ketua DPR mendatangi Bursa Efek Indonesia setelah laju IHSG alami penurunan 5% lebih. Halo, selamat malam pemirsa. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita awal informasi pertama pemirsa, anggota polisi korban penembakan oknum TNI saat penggerebekan arena sabung ayam dimakamkan secara kedinasan sore tadi. Isak tangis keluarga mewarnai persemayaman hingga pemakaman. Jenazah Bribda Muhammad Golib Surya Ganta dimakamkan di tempat pemakaman umum Wai Kandas Tanjung Senang, Bandar Lampung. Pemakaman berlangsung secara kedinasan kepolisian. Pihak keluarga yang menghantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya tidak kuasa menahan tangis. Mereka merasa kehilangan sosok Golib yang dikenal ceria dan penyayang. Usai dimakamkan, pihak keluarga mengadakan pengajian di rumah duka. Harap kanan, harap kiri. Sebelumnya jenazah Bribda Golib tiba di rumah duka di Tanjung Senang, Bandar Lampung pada Senin siang. Istri Bribda Golib tidak kuasa menahan tangis saat jenazah suaminya tiba di rumah duka. Jenazah kemudian diserah terimakan dari pihak keluarga ke pihak kepolisian Republik Indonesia untuk dimakamkan secara kedinasan. Sementara suasana haru menyelimuti rumah duka Bribka Petrus, anggota Polres Waikanan yang tewas saat menggerebek judi sabung ayam. Mereka menanti kedatangan jenazah di rumah duka. Kepergian Bribka Petrus meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Isak tangis tak terbendung saat keluarga mengetahui Bribka Petrus gugur saat menjalankan tugas.
Orang tua Petrus tidak menyangka anaknya yang terkenal baik di mata tetangga dan saudara pergi untuk selamanya. Satu persatu kerabat datang ke rumah duka menantikan kedatangan jenazah Bribka Petrus. Mereka ingin melihat Petrus untuk terakhir kalinya sebelum dikebumikan. Kita masih menunggu kedatangan jenazah ke rumah duka dan rencana dimakamkan di TPU Sumberatul. Untuk penindakan kasus sendiri, Bu, itu harapan dari pihak keluarga itu seperti apa? Keluarga berharap kepada aparat kepolisian untuk sepenuhnya untuk menangkap pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal. Bribka Petrus menjadi salah satu dari 3 anggota polisi yang tewas saat menggerebek tempat judi sabung ayam pada Senin sore. Korban tewas akibat ditembak oleh oknum anggota TNI yang diduga sebagai pemilik tempat judi sabung ayam tersebut. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dan Komandan Korem 043 Garuda Hitam menemui keluarga polisi yang menjadi korban penembakan. Pertemuan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Lampung. Isak tangis keluarga korban tak terbendung saat Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyampaikan duka cita atas gugurnya 3 polisi yang tertembak saat menggerebek judi sabung ayam di wilayah Waikanan, Lampung. Usai menemui keluarga polisi yang gugur, Kapolda Lampung mengatakan saat ini penyelidikan terus dilakukan hingga kasus terungkap. Sementara itu, Komandan Korem 043 Garuda Hitam Brigjen Rikas Hidayatullah mengatakan proses investigasi dilakukan bersama dengan Polda Lampung dan akan dilakukan secara transparan. Selain itu, Polda Lampung bersama Korem 043 Garuda Hitam dan Denpom Angkatan Darat membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Kapolsek Negara Batin dan 2 anggotanya saat menggerebek judi sabung ayam. Korem dan Denpom saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelaku. Senjata yang digunakan apa aja? Kita belum bisa memastikan, karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Saya menyampaikan berbela-sungkawa kepada keluarga dan kita akan melaksanakan prosesi pemakaman secara dinas kepolisian dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela-sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi. Ya, sebelum menemui keluarga korban penembakan, Kapolda dan Danrem 043 juga sempat mendatangi lokasi judi sabung ayam yang menjadi tempat kejadian penembakan di Waikanan, Lampung.
Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dan Danrem 043 Garuda Hitam Brigjen Rikas Hidayatullah turun langsung meninjau tempat kejadian perkara penembakan 3 personel Polri di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Saat ini pihaknya tengah fokus mengumpulkan barang bukti di TKP penembakan, baik yang berkaitan dengan judi sabung ayam maupun yang berkaitan dengan korban. Setidaknya 12 selongsong peluru ditemukan di sekitar TKP penembakan. Diketahui Polda Lampung dan Korem 043 Garuda Hitam melakukan investigasi gabungan untuk mengusut tuntas tewasnya 3 polisi. Pemirsa, hukuman berat menanti oknum anggota TNI yang menembak 3 polisi hingga tewas saat menggerebek judi sabung ayam. Selain hukuman berat, Menko Polkam Budi Gunawan juga meminta proses hukum terhadap pelaku berjalan transparan. Yang dilakukan oleh oknum tersebut ini sangat tidak dapat dibenarkan. Karena sudah melakukan tingkatan kejahatan yang sangat fatal gitu. Ini sangat tidak baik dan sangat mengganggu, ada potensi mengganggu soliditas ke depan. Karena perbuatan ini sangat tercela, melakukan penembakan dengan peluru tajam, mengakibatkan meninggalnya 3 prajurit Polri dari Polsek Polres di Waikanan tersebut. Yang kedua, oknum tersebut melindungi kejahatan, bahkan memiliki arena sabung ayam. Kita tahu yang dilarang secara pidana di negara kita. Yang ketiga, bisa mengganggu soliditas TNI Polri. Oleh karenanya, kita sudah sampai kepada Panglima, Kapolri harus dilakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat. Yang terberat tanpa delegasi dan melakukan secara transparan. Ini proses sudah berlangsung, sudah ditangani oleh TNI. Kita ikuti nanti perkembangan seperti apa. Kemudian yang kedua, saya pastikan bahwa untuk soliditas TNI Polri sampai dengan saat ini masih terjaga. Kita akan terus lakukan langkah-langkah penguatan untuk dalam hal sinergi maupun juga kolaborasi soliditas TNI Polri, antara lain dengan kegiatan buka bersama kemarin, dan ini akan ditularkan terus kepada seluruh daerah. Makanya kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh ditoleransi lagi, harus tindak tegas, karena oknum-oknumnya ini bisa mengakibatkan hal-hal yang mengganggu soliditas dan program pemerintah ke depan. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Menko, untuk mengantisipasi misalnya ada aksi balasan begitu ya antar instansi, apakah kemudian ada himbauan juga supaya baik itu dari TNI ataupun Polri ini bersikap tenang menyikapi proses hukum yang sedang berjalan? Sudah, ada arahan itu sudah. Hari ini Panglima Kapolri melakukan video conference kepada seluruh jajaran dalam rangka itu semua. Ya, sementara pemirsa, 1 oknum TNI yang merupakan pelaku penembak 3 polisi saat melakukan gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung telah diamankan. Meski demikian, petugas masih belum mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Beberapa saat usai kejadian, seorang oknum TNI yang merupakan pelaku penembak 3 polisi saat melakukan gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung diamankan. Pelaku kini ditahan di Denpom Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Meski demikian, petugas masih belum mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Proses penahanan pelaku berjalan dramatis. Pasalnya, pelaku harus berpisah dengan keluarga, istri, dan anak-anaknya yang masih kecil, bahkan masih bayi. Terlihat pelaku memeluk dan mencium bayinya sebelum akhirnya dibawa petugas. Sebelumnya, beredar video pelaku yang sedang memamerkan senjata api miliknya sambil sesekali menembakkan senjata tersebut ke arah semak-semak.
Sementara itu, Polda Lampung membentuk tim gabungan bersama Korem 043 Garuda Hitam dan Denpom Angkatan Darat untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Kapolsek Negari Batin dan 2 anggotanya saat melakukan pembubaran judi sabung ayam. Tim investigasi ini akan menelusuri motif dan para pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat anumerta untuk 3 anggota kepolisian yang gugur saat menggerebek tempat judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat anumerta untuk 3 anggota kepolisian yang gugur saat menggerebek tempat judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kenaikan pangkat tersebut disampaikan oleh Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Polri. Disebutkan Trunoyudo, masing-masing anggota polisi yang gugur tersebut mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat. Yaitu keputusan Kapolri, kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada ketiganya, di mana kepada AKP Anumerta Lucianto SH yang sebelumnya itu dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Ajun Komisaris Polisi. Yang kedua, kepada Aibda Anumerta Petrus Aprianto dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Aibda, dari sebelumnya adalah Bribka. Dan ketiga, keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta SH yang sebelumnya berpangkat sebagai Bribda. Trunoyudo juga menyampaikan kepada semua anggota Polri untuk mendoakan ketiga almarhum yang gugur dalam tugas mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya 3 anggota polisi tewas usai ditembak saat menggerebek tempat perjudian sabung ayam di Waikanan, Lampung. 3 korban tewas akibat tertembak di kepala. Inilah lokasi judi sabung ayam yang berada di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Pada Senin 17 Maret, sekitar pukul 5 sore dilakukan penggerebekan di lokasi oleh belasan anggota TNI. Operasi penggerebekan dilakukan oleh Polres Waikanan dibantu anggota Satuan Samapta beserta Kapolsek dan anggota Polsek Negara Batin yang jumlahnya sekitar 17 orang. Setibanya di lokasi, belasan polisi langsung ditembaki oleh orang tak dikenal. 3 polisi gugur di lokasi kejadian karena mengalami luka tembak. Ketiga polisi antara lain Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lucianto, dan 2 anggota polisi lainnya, Bribka Petrus dan Bribda Galip. Lokasi sabung ayam ditenggarai milik anggota TNI berpangkat Kopral Kepala berinisial B dan pembantu Letnan 1 berinisial L. Sementara kasus ini masih didalami. Keluarga besar Korps Lalu Lintas Polri melaksanakan sholat gaib dan memasang bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya 3 anggota kepolisian saat menggerebek tempat judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sholat gaib dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Korlantas Polri, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa siang. Tidak hanya itu, jajaran Korlantas Polri juga memasang bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya 3 anggota kepolisian saat menggerebek tempat judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya 3 personel Korps Bayangkara saat menjalankan tugas. Kakor Lantas menyebutkan penghormatan ini merupakan simbol penghargaan atas dedikasi dan pengorbanan dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kakor-Lantas Polri beserta staf hari ini melaksanakan sholat gaib dalam rangka berduka yang amat dalam atas gugurnya Bayangkara-Bayangkara yang sejati pada saat melaksanakan tugas di wilayah Polda Lampung. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Komisi 1 bersama dengan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang TNI dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Sindo Malam segera kembali.